sejarah agar tak hilang arah. Jadikanlah inspirasi dalam setiap aksi, melanjutkan perjuangan para pendahulu negeri. Walau zamannya berbeda, semangatnya sama. Simpel hidup berdiri. Jika mendengar kata sepak bola, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin akan terlintas di benak kalian tentang definisi sepak bola itu sendiri. Bermain beradu kaki, memperebutkan bola di lapangan hijau untuk masuk ke gawang. Atau muncul juga di benak kalian gambaran tim nasional Indonesia yang sedang bertanding memperebutkan gelar juara dengan negara lain di televisi. Tapi di balik hal-hal umum tentang sepak bola tersebut, pernahkah terpikir oleh kalian bahwa permainan sepak bola yang dipertandingkan di Indonesia saat ini memiliki kisah sejarah panjangnya tersendiri? Nyatanya, ada kisah yang patut kita perbincangkan tentang bagaimana permainan olahraga yang paling banyak diminati ini. Ikut bersama saya, Rozi Dendi Almelio dalam Memori Juang, mengenang momen perjuangan. Coach, Yap, apa kabar Coach? apa kabar? Sehat bang? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah baik. Ada beberapa pertanyaan nih Coach yang pengen saya tanya ini terkait Coach dan juga timnas U16 Coach. Ya. Pertama-tama, kenapa nih Coach mau untuk menerima tantangan sebagai pelatih timnas U16? Yang pertama ya di sini banyak tantangannya buat saya sebagai pelatih timnas U16 termasuk tim pelatih semuanya. Di sini timnas di level yang paling terbawah 16. Kita butuh memberikan edukasi yang baik buat mereka, memberikan pelajaran, kemudian memberikan informasi yang baik supaya mereka menjadi pemain bola yang benar-benar profesional, benar-benar berguna buat bangsa dan negara. Nah ini kan sebelum mereka jadi timnas ini ada proses rekrutmennya dulu kan Coach Ya. ya. Dan ada banyak faktor lah, mungkin antara kayak passingnya lah, teknik dasar atau faktor non tenis juga. Betul, ya. Nah apa penilaian Coach pribadi nih terhadap rekrutmen kemarin gitu sebelum timnas ini jadi? Ya. Apa penilaian dari Coach? Alhamdulillah kita banyak waktu untuk mempersiapkan mereka. Kita seleksi dari mulai 34 asprov ya. Jadi seluruh asprov di seluruh Indonesia dari Papua sampai Sumatera kita beri kesempatan. Dan kita juga bersyukur PSSI juga mengadakan kompetisi yang namanya EPA, Elite Pro Academy. Jadi setiap tim Liga 1 mereka punya tim U16-nya dan mereka berkompetisi. Dan itu memberikan peluang buat tim pelatih timnas U16 untuk menseleksi mereka. Selain itu juga ada Piala Suratin. Ya, antar daerah ya. Itu di bulan April kemarin kita seleksi mereka juga. Dan alhamdulillah sekarang udah terbentuk kerangka timnya. Sekarang ada 30 pemain dari seluruh Indonesia yang notabene mereka adalah pemain terbaik. Dan mudah-mudahan ini menjadikan motivasi juga buat adik-adik di luar bahwasanya mereka bisa. Yang penting mereka tetap tekun, berlatih, dan tetap fokus dengan tujuan. Nah Coach, dari semua pemain ini kan pasti susah menyatukan banyak kepala ya kan Coach? Betul, mulai dari 34 provinsi tadi kata Coach bilang. Ya. Apa strategi Coach nih untuk menyatukan mereka supaya menjadi tim yang kompak? Ya, saya sebagai tim pelatih di sini kita harus bisa menempatkan diri nih Bang ya. Karena ini anak-anak usia 14, 15, ya kadang masih butuh perhatian orang tua. Masih mencari identitas diri. Kemudian saya harus menempatkan diri bagaimana saya bisa menjadi seorang pelatih, menjadi seorang ayah mereka. Karena anak saya juga umur-umur seperti mereka gitu. Bisa menjadi teman agar mereka bisa terbuka gitu ya. Dan yang pasti ya banyak pendekatan secara emosional, kemudian psikologis. Ya, itu penting. Terus sebab itu di tes yang bulan yang lalu kita juga adakan sesi psikologis karena saya untuk menentukan kapten juga harus atas bantuan ini psikolog ya. Dan penanganan mereka juga berbeda-beda. Iya betul itu. Pemain yang dari wilayah Sumatera boleh kita kerasin. Ayo fight, gitu. Ya, bisa kita bentak-bentak, bisa kita misalnya maki-maki yang positif ya. Tapi kalau yang dari Jawa berbeda lagi penanganannya. Harus mana? Dari Papua beda lagi. Tidak boleh kita samakan. Karena tadi benar kata Abang, mereka berbeda-beda ya. Kepalanya aja sama tapi isi otaknya beda-beda nih. Betul. Ya, dari Papua mereka memang fight, tapi kita butuh pendekatan yang lebih. Dan kan pasti
sepanjang pelatihan ini coach ya, pasti Ya. ada titik jenuh lah. Ya. Nah, apa yang selalu coach motivasikan untuk mereka supaya mereka tetap fight dalam Ya. pelatihan ini coach? Jadi kita rencananya di weekend ya. Hari ini kita nanti latihan, sore nanti kita enjoy. Mereka boleh keluar dari hotel ke supermarket, atau rencananya kita mau adakan nonton juga bareng. Kemudian besok kita adakan pertandingan PlayStation. Oh, oke. Ya, PlayStation kita bikin turnamen Kecil-kecilan kecil-kecil lah. ya. Dan hadiahnya ada dari tim pelatih. Oke. Ya, dari tim pelatih agar mereka tidak jenuh. Kemudian minggu depan kita juga ada rencana makan di luar mereka. Di makanan yang benar-benar kita persiapkan, makanan porsi sebagai atlet, gizinya kita perhatikan juga. Jadi ada banyak cara lah ya coach, Ya. mulai dari turnamen, Turnamen. nonton bareng, Nonton bonding lah bareng, coach ya. ya. Sebenarnya kita mau outbound. Outbound. Ya, tapi di usia mereka ini kalau kita outbound misal arum jeram atau paintball mungkin masih agak bahaya ya. Oh betul, Ya, betul. mungkin di usia 19 atau yang U23 senior mungkin bisa arum jeram, tapi dengan keluar nonton bareng, sama-sama makan di luar bareng, mungkin bisa membentuk kebersamaan, chemistry di antara mereka. Oke, nah ini terakhir nih coach nih, Ya. saya penasaran juga nih. Pasti kan dari 34 provinsi, mereka dari jauh-jauh provinsi semua Ya. kan coach ya. Nah itu ada nggak sih orang tua mereka coach yang masih berat untuk melepas mereka coach, kayak ya mungkin belum tahu kayak kan sepak Ya. bola itu kayak gimana? Apakah coach harus turun tangan untuk ngomong ke orang tua mereka bahwa ini tugas negara dan lain sebagainya gitu? Alhamdulillah nggak ada sih, Nggak ada? ya. Aman Mereka semua? semuanya orang tua mensupport ya. Mensupport Karena semua. rata-rata orang tua mereka menginginkan anaknya menjadi pemain bola, menjadi pemain yang sukses, menjadi orang yang berguna ya buat bangsa dan negara, dan orang yang menjadi pejuang lewat sepak bola gitu. Makanya saya selalu menekankan mereka, kalian harus berjuang, kalian harus fight, nggak boleh putus asa. Ya, nggak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, dan yang paling penting adalah utamakan niat ya. Dan kita selalu menjaga kebersamaan semua. Nanti abang-abang bisa lihat nanti kita saat makan, mereka makan kita atur ya. Yang meja sini dulu, pagi meja sini dulu. Oh. Ya, sore meja sini, malam meja sini. Nanti malam di meja sini. Jadi kita bikin nggak ada yang rebutan gitu. Dan sebelum semua dapat makanan, mereka nggak boleh makan dulu. Ada dendanya. Misalnya saya ngambil makan, saya makan duluan, itu denda. Jadi semuanya sudah dapat makan, baru kita mulai. Selamat makan, makan. Baru tim pelatih ngambil. Habis makan, mereka juga langsung piringnya. Walaupun kita nginap di hotel, harusnya kan dilayani oleh Dilayani ya. pelayan gitu. Nggak boleh. Habis makan, atur makanannya, bawa sendiri ke tempat Pencucian itu ya, cuci kotor piring ya, tempat ini piring-piring kotor mereka bersihkan sendiri. Balik lagi, semua udah selesai, baru kita doa bareng. Berarti nggak cuma masalah teknis tapi Bukan. attitude juga ya coach. Ya. Kemudian nanti agak siang abang bisa lihat lagi, ya kan? Nanti agak siang abang bisa lihat, kita jam 11.48 udah siap semua tuh ke masjid. Semuanya. Oke. Kalau nggak sholat saya denda 100.000. Kalau masbuk terlambat masbuk itu 50.000. Ya, nanti Oke. zuhur sama-sama lagi, asar nanti kami sama-sama lagi, maghrib sama-sama, isya sama-sama, subuh tadi juga sama-sama. Semua pelatih, official dan pemain semuanya sholat sama rumah. Berarti benar-benar ini yang dilatih tuh bukan cuma teknis doang Betul. ya coach ya, tapi benar-benar Karena- di luar lapangan Ya. juga ya coach ya. Di luar lapangan juga penting, bukan hanya teknik di lapangan, tapi paling tidak mereka harus punya bekal, punya pegangan bahwasanya attitude juga lebih penting. Ya. Karena itu juga sangat mempengaruhi masa depan mereka. Banyak pemain bagus, attitude nggak bagus, karirnya juga nggak lama. Tapi banyak pemain yang sedang-sedang, tekniknya nggak begitu bagus, nggak begitu jelek, tapi dia punya attitude bagus, dia selalu dapat tim. Dan dia selalu main terus. Dan selalu dicari orang. Ya. Cari orang. Wah, itu si A mainnya biasanya tapi dia fight. Mau dipasang main berapa menit pun dia siap. Saya ingin mempersiapkan mereka itu. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu udah kelihatan Marcelino, Betul. Ronaldo, itu bekas di sini. Oh, Ya. main-main hebat Ya, semua jadi ya Dimas coach ya. Juliano, Arkan Fikri yang kemarin ngegulin U19. Jadi alhamdulillah apa yang kita terapkan ini menjadi model buat mereka. Dan kita tim pelatih hanya tugasnya itu. Mudah-mudahan mereka nanti naik ke level 19, mereka benar-benar siap. Dengan Coach Sintayong, dengan latihan yang berat, latihan yang intensitas tinggi, mereka udah siap, nggak pernah ada yang mengeluh. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan mereka, tetap fokus, disiplin waktu, disiplin istirahat, disiplin makan makanan yang bergizi, makan makanan yang
yang baik bagi seorang atlet. Kerja keras, siapapun pelatihnya yang memimpin dalam latihan, kamu harus fight. Pelatih menyusun pun 10 meter, kamu harus lari 10 meter. Jangan 7 meter kamu udah stop. Kemudian yang keempat, jaga ibadah. Kita ibadah bareng-bareng. Besok, hari Minggu, kita punya mobil operasional akan mengantar pemain yang non-muslim. Oke. Ya, ada 2 yang non-muslim, Coach Indri sebagai pelatih sama Haji Japin, dia akan ke gereja. Nanti jam 10 nganter Krishna ke Pura yang dari Bali. Jadi kita tetap toleransi kepada pemain yang non-muslim, mereka tetap kita fasilitasi untuk beribadah. Oke, kalau gitu terima kasih Coach, terima kasih Sama-sama, banyak. Bang. Maaf nih udah diganggu Nggak apa-apa, latihannya. terima kasih Abang juga. Oke, Udah terima kasih jauh-jauh, banyak ya Coach ya, luar terima biasa. kasih banyak. Makasih. Semoga pokoknya sukses terus buat Timnas U16. Amin. Coach. Mohon doanya Bang ya buat Siap. Timnas di Piala AFF tanggal 31 Juli ini. Kemudian setelah ini kita ada kualifikasi lagi bulan Oktober. Kualifikasi kualifikasi AFC U17. Oke, Siap. Oke, Bang. semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Makasih. Amin. Oke, terima kasih banyak Coach. Makasih, Bang. Terima kasih banyak Makasih. Coach. Siap. Ayo semangat, 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 yuk. Wah, inspiratif dan menarik banget ya dinamika tim nasional U16 Indonesia. Setelah berbincang-bincang dengan Coach Bima, saya semakin penasaran nih dan bertanya-tanya bagaimana sih awal berdirinya sepak bola di Indonesia ini. Kenapa sepak bola bisa sebegitu diminati oleh banyak sekali masyarakat Indonesia, termasuk saya. Maka dari itu, sekarang saya langsung bertolak dari latihan timnas U16 menuju ke lapangan Banteng untuk bertemu 2 expert, yaitu Bung Ropan dan Kang Jaka, untuk menelusuri lebih lanjut tentang apa aja dinamika sepak bola Indonesia saat ini, serta bagaimana sejarah dan perkembangan sepak bola di Indonesia ini dari masa ke masa, sampai-sampai menjadi olahraga paling populer di negeri kita tercinta ini. Nggak pernah menyerah. Nggak pernah menyerah. Iya, Itu yang jadi semangat juang kita, semangat itu juang. yang paling penting. Ketika akhirnya Indonesia merdeka, Belanda pengen jajah lagi, kita udah kebentuk. Kita nggak mau lagi Mental kita dijajah. udah kuat. Kita tuh lahir dari bangsa pejuang sih, Bung. Bung Ropan, Kang Jaka gimana kabarnya? Mantap. Mana udah keliling-keliling di sini? Baik, Udah, Bung Ropan, udah. Kang Jaka. Kita lihat-lihat dulu kali ya. Lu udah kemana aja? Sabar datang, Papi. Kita olahraga dulu tadi Betul, pagi kan. olahraga penting. Papi nih Jaga kesehatan. pakaiannya Oh, udah sehat kita. Kang Jaka juga nih. Wah. Bajunya baju Ini timnas. tempo dulu tahun 38. Hindia Belanda 38 nih. Tahun 38 Hindia Piala Belanda. Dunia Perancis. Piala Dunia Perancis. Dapat aja baju Kang Jaka. Zaman-zaman. Cari-carilah. Oke, kalau gitu kita cari tempat duduk dulu kali ya. Iya, Kita biar buat adem-adem sambil ademnya. ngobrol Iya, ya kan, ngobrol. enak tuh, adem-adem biar asik lah. Iya. Nah, setelah kita keliling-keliling nih, kita langsung duduk aja nih, Papi, Kang Ini Jaka. ya? Ini ya Oke. kita sambil Boleh, santai-santai dulu. Santai aja. Menikmati angin ya kan. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi setelah sebelumnya saya ngelihat latihan timnas U16 sama Coach Bima, saya jadi penasaran nih Kang. Apa tuh? Awal mula persepak bola di Indonesia tuh mulanya dari mana sih Kang? Dan siapa aja tokoh yang berpengaruh? Ini paling penting. Iya. Kalau soal sepak bola, benar-benar tentang sepak bola bukan ranah saya, tapi tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh Itu yang dulu nih. Nah, pendiri bangsa betul. yang melibatkan diri atau berkecimpung atau menyalurkan hobi dalam sepak bola. Ada beberapa tadi udah sempet sama Bung Ropan ya main ke Gedung Pancasila. Gedung Pancasila itu kalau zaman Belandanya itu kan gedung Posrat. Ya. Pokrat Dewan Rakyat, di mana para anggota Pokrat itu yang pro kemerdekaan tadi udah bercerita banyak tuh bagaimana proses mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang-sidang sudah cukup jelas. Nah, tokoh-tokoh yang pro kemerdekaan yang terlibat dalam sidang-sidang Pokrat itu sering berkumpul saat lagi masa reses, lagi tidak ada sidang. Nah, mereka saat berkumpul itu sambil bermain sepak bola. Main bola. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Husni Tamrin, Oto Iskandar Dinata, Iya. Sutarjo Sutarjo, Kartohadikusumo, Dr. Buntaran, Kusuma Atmaja juga. Nah, mereka ini kan tergabung dalam fraksi yang pro kemerdekaan. Mereka berasal dari macam-macam. Ada yang dari Paguyuban Pasundan, ada yang dari Persatuan Bestur Bumi Putra, ada yang dari Front Nasional,
ada dari partai Katolik, ada yang dari partai Indo, tapi mereka yang pro kemerdekaan, dan mereka saling berkumpul dan menyalurkan hobi bermain sepak bola. Tapi kalau tokoh-tokoh seperti Tamrin dan Otto Iskandar-Dinata jelas memang berkecimpung. Mereka termasuk yang mendirikan Persija, Persib, dan termasuk terlibat dalam sepak bola nasional saat itu. Nah, namun khusus untuk anggota Volkrat ini, ketika mereka harus sering berkumpul jelas ya, karena mereka harus kompak, karena mereka dalam kubu yang pro kemerdekaan, mereka harus sering sharing, sering diskusi, sering membicarakan, melobi tiap fraksi bagaimana ketika nanti dalam sidang Volkrat bisa memenangkan voting. Artinya instrumen sepak bola itu menjadi instrumen perjuangan kita ya, Kang ya? Sebagai alat diplomasi untuk mencairkan suasana tegang dalam sidang Volkrat, nah mereka bermain sepak bola. Dan ada momen saat itu 16 Mei 1932, nah mereka ini melakukan pertandingan eksibisi. Hanya satu babak saja, hanya 45 menit saja, tidak lama, dan skornya juga cuma skor kacamata 0-0 saja. Tapi inti dari pertemuan itu, pertemuan rutin bermain sepak bola itulah ajang lobby-lobby mereka, bagaimana strategi dalam menghadapi sidang Volkrat yang jelas-jelas akan selalu menjadi sorotan dari masyarakat, karena masyarakat menyalurkan aspirasi lewat Volkrat ini. Itu sih. Jadi itu awal mula sepak bola Indonesia ya. Ternyata gak melulu soal politik, gak melulu soal angkat senjata, ternyata sepak bola juga di balik itu ya, Kang ya. Nah, untuk Bung Ropan nih, untuk Bung Ropan, kita tarik sepak bola sekarang ya kan, apalagi sekarang lagi rame-ramenya, dan nanti tahun depan bakal ada Piala Dunia U20 Indonesia juga. Terus timnas kita juga lolos Piala Asia. Nah, Bung Ropan ngelihat untuk saat ini timnas kita tuh udah berada di jalur yang bener nggak sih di bawah Sintayong? Pertama saya lihat dulu bagaimana kita harus bersyukur kita lolos Piala Asia putaran final 2023. Ya, kenapa kita bersyukur? Karena kita bukan dapat di kandang, kita bermain di tandang, di Kuwait, dan kita mengalahkan Kuwait. Itu yang paling krusial. Mestinya kan yang lolos di situ Kuwait sama Yordania. Kita itu dianggap sepele, tapi ketika kita mengalahkan Kuwait di pertandingan pertama, itu menjadi kunci bagi kita, sehingga kita bisa lolos. Itu yang saya bilang perlu syukuri. Kemudian ada yang perlu diperbaiki saya pikir ya untuk tahun depan, karena kan ketika kita lolos, kita tidak akan berhadapan dengan lawan-lawan yang ringan. Karena Indonesia itu di antara 24 tim itu paling rendah peringkatnya. Jadi ini tidak main-main bagi Sintayong. Memang masih ada 1 tahun. Disinilah dia harus bisa membenahi. Masih banyak kekurangan yang terlihat. Passingnya, operan bolanya, reading the game-nya masih kurang. Kalau di pressing tinggi masih panik. Ini yang kita harus perlu dibenahi. Sintayong tahu sebagai pelatih, dia tahu itu. Zaman dulu tuh pertama kali organisasi dibentuk, kayak misalnya kompetisi di Indonesia dan lain sebagainya, itu siapa Kang yang punya ide untuk itu? Apakah dari awal dibikin organisasi kayak Ikatan Sport Indonesia, Persib Bandung, Persija dibikin pada tahun 1930-an, itu sudah ada ide untuk membuat kompetisi Indonesia atau gimana? Ya itu dari PSSI jelas ya, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola saat itu menggulirkan kompetisi antar bon-bon saat itu, antar perserikatan saat itu ya untuk merangsang bakat-bakat dari seluruh Nusantara saat itu. Dan yang perlu kita tekankan saat itu adalah apapun bentuk organisasi, mau organisasi sepak bola, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, mereka selalu menyusupkan pesan-pesan nasionalisme, bahwa sepak bola itu sebagai alat perjuangan seperti yang Tan Malaka katakan. Jadi para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita itu memang bagaimana agar bisa menggelorakan rakyat saat itu dengan potensi yang mereka miliki, karena tidak semua pintar bicara, pintar menulis, menjadi wartawan, mengkritik pemerintah. Nah, orang-orang biasa ini yang punya kemampuan-kemampuan terpendam bisa juga turut terlibat dalam perjuangan ya lewat sepak bola. Setelah sebelumnya saya udah lihat ya latihan dari timnas U16 di bawah Coach Bima. Kang Jaka punya pesan nggak nih buat anak-anak timnas U16 untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan sebelumnya atau gimana Kang? Nah, dari program Memori Juang ini kan bagaimana bahwa
anak-anak usia 16 tahun ini memang usia-usia emas masih bisa dibentuk ya, bisa dibentuk mentalitasnya, semangat kebangsaannya, dan kami dari museum ya, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki tugas juga bahwa bagaimana anak-anak usia 16 tahun ini bisa menyadari bahwa dirinya mewakili anak-anak seusianya untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Dari pesan-pesan kesejarahan tentang para pendahulu bangsa yang berkiprah juga di dalam sepak bola dengan jargon sepak bola sebagai alat perjuangan, mudah-mudahan nih para pemain timnas umur 16 atau anak-anak pada umumnya bisa mencerna bahwa mereka pun bisa berbuat untuk negeri ini lewat apa yang mereka bisa. Karena peristiwa yang terdahulu menjadi sejarah yang bisa kita pelajari saat ini, dan apa yang akan dilakukan oleh timnas U16 ataupun anak-anak secara umum, mereka bisa membuat sejarah baru kok untuk nanti dikenang di generasi kemudian. Itu sih sebetulnya. Ya, terima kasih banyak Bung Ropan dan juga Kang Jaka. Itulah tadi perbincangan saya bersama Bung Ropan dan juga Kang Jaka. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah ternyata instrumen perjuangan gak cuma melulu soal angkat senjata, tapi juga bisa melalui olahraga seperti sepak bola dan olahraga lainnya. Maka dari itu pesan saya untuk anak muda sekarang, lakukan semua hal yang kalian bisa untuk memperjuangkan bangsa ini. Karena apa yang kalian lakukan sekarang akan menjadi sejarah di kemudian hari untuk membuat bangsa kita ini menjadi lebih baik lagi. Itulah Memori Juang, mengenang momen perjuangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, terima kasih banyak Kang Jaka, terima kasih banyak Bung Ropan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mantap sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak. Sebagai generasi muda, kita adalah generasi penerus yang wajib meneruskan pejuang para pendahulu negeri kita, para pahlawan bangsa. Tanamkan dalam diri semangat berjuang. Memori juang kita isi dengan semangat berjuang pantang menyerah. Mari jadi juara. Tanamkan dalam diri semangat berjuang pantang menyerah. Ayo, mari jadi juara. Let's go. Ha! Belajar dari sejarah, berjuang pantang menyerah, berusaha menjadi juara, bagai patriot pembela negara, berjuang mengusir penjajah, berkorban pertaruhkan nyawa demi kemerdekaan yang kini telah kita rasakan. Mereka pahlawan bangsa, mereka pendiri bangsa, ingatlah jasa mereka, ingatlah. Jangan lupakan sejarah agar tak hilang arah. Jadikanlah inspirasi dalam setiap aksi, melanjutkan perjuangan para pendahulu negeri. Walau zamannya berbeda, semangatnya sama. Hei kamu yang muda, jangan lagi kau tunda. Mari berbakti pada negeri. Bukan dengan angkat senjata, tapi dengan rasa cinta. Lakukan yang kau bisa, harumkan nama bangsa. Wow, wow, wow. Jangan lupakan sejarah agar tak hilang arah. Jadikanlah inspirasi dalam setiap aksi, melanjutkan perjuangan para pendahulu negeri. Walau zamannya berbeda, semangatnya sama. Mari jadi juara. Ha! Harumkan nama bangsa. Ha! Mereka pahlawan bangsa, mereka pendiri bangsa, ingatlah jasa mereka, ingatlah. Ha! Jangan lupakan sejarah agar tak hilang arah. Jadikanlah inspirasi dalam setiap aksi, melanjutkan perjuangan para pendahulu negeri. Walau zamannya berbeda, semangatnya sama. Hei kamu yang muda,
muda, jangan lagi kau tunda. Mari berbakti, berbakti pada negeri. Bukan dengan angkat senjata, tapi dengan rasa cinta. Lakukan yang kau bisa, harumkan nama bangsa. Wow, wow, terus berjuang. Wow, jangan lupakan sejarah agar tak hilang arah. Jadikanlah inspirasi dalam setiap aksi, melanjutkan perjuangan para pendahulu negeri. Walau zamannya berbeda, semangatnya sama. Mari berjuang, pantang menyerah. Semangat juang.